Mungkin birokrasi sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Mendengar kata birokrasi, yang ada dalam pikiran kita adalah korupsi, antri, berbelit, tidak transparan, dan menghambat. Apakah itu arti dari birokrasi? Yuk, kenali arti birokrasi dengan baik. Apa sih itu birokrasi? Birokrasi yang diartikan oleh para filsuf. Yang pertama, menurut Max Weber. Birokrasi dalam pandangan Max Weber, bahwasanya nilai yang dikejar dalam birokrasi adalah efektif dan efisien. Yang kedua, Thomas Heger. Thomas Heger membahas tentang fungsi birokrasi. Jadi, berapapun biaya yang dikeluarkan oleh birokrasi, yang terpenting adalah menjembatani rakyat dengan memberi pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, menurut Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahwasanya birokrasi adalah eksploiter kepada masyarakat dan juga birokrasi harus dihancurkan. Birokrasi tidak bisa dibiarkan bebas. Karena apabila birokrasi dibiarkan bebas, dapat dieksploitasi. Tetapi secara umum, birokrasi adalah rantai komando berbentuk piramida dalam suatu organisasi, di mana posisi di tingkat bawah lebih banyak daripada tingkat atas. Bagaimana ciri dari birokrasi? Ciri birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama adalah hierarki atau mempunyai struktur organisasi. Yang kedua adalah formal, tidak boleh tidak tertulis dan harus tertulis seperti ijazah dan kartu mahasiswa. Yang ketiga adalah impersonal. Setiap orang perlu ada hubungan kerja, bukan hubungan pribadi. Yang keempat adalah merit. Promosi atau kenaikan pangkat berdasarkan prestasi. Yang kelima adalah keahlian. Semua bidang harus dilakukan oleh orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya. Tetapi dalam perkembangannya, konsep birokrasi mengalami transformasi paradigma, seperti munculnya sebuah konsep baru yaitu good governance. Good governance sendiri merupakan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggara pemerintah dalam suatu negara. Good governance memiliki 8 ciri. Yang pertama, transparan, efisien, efektif, akuntabilitas, regulasi yang jelas, responsibility, responsivitas, dan partisipasi. Indonesia sendiri, kualitas birokrasinya menduduki ranking 34. Maka dari itu, untuk mencapai good governance, salah satu upaya yang dilakukan adalah reformasi birokrasi. Apa itu reformasi birokrasi? Reformasi birokrasi merupakan proses bagaimana kebaikan birokrasi dalam segala aspek yang menjadikan birokrasi menjadi efektif. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Di mana reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur sipil negara agar lebih berkualitas dalam mengemban tugas umum pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang atau jasa sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Definisi reformasi birokrasi menurut Menpan adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. Sehingga dapat dipahami bahwa reformasi birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah dengan lebih baik. Salah satu contoh reformasi birokrasi yaitu dalam aspek pelayanan publik. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun reformasi pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan ketiga konsep tersebut, pada hakikatnya saling berhubungan karena reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu contoh reformasi pelayanan publik adalah Mall Pelayanan Publik. Mall pelayanan publik merupakan aktivitas penyelenggaraan publik, barang, jasa, dan administrasi guna perluasan pelayanan publik yang ada di Indonesia. Tujuan dari pelayanan publik ini untuk memberikan kemudahan dalam urusan bidang pelayanan, kecepatan, transaksi, agar diberikan kenyamanan tamu dalam melakukan pelayanan, serta untuk membantu pemerintah kota dalam berusaha. Prinsip yang harus disiapkan ialah keterpaduan yang saling bersinergi, berdaya guna yang menyatakan bahwa ini adalah untuk kemudahan rakyat, serta koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan harus diperhatikan dalam hal pembentukan pelayanan publik.